Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ismawanto SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Selama pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan arahan dan bimbingan dari Pak Putu Agus Eka Mastika Yasa MPD selaku fasilitator dan Pak Henhen Herdiana SPD selaku pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3 ini, yaitu berkenaan dengan kesimpulan dan refleksi modul 2.3 sekaligus juga dengan koneksi antar modul dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 2.3. Bapak Ibu guru hebat, untuk mengawali koneksi antar materi ini, saya akan memulai dengan definisi coaching. Dari berbagai sumber yang saya pelajari, saya memilih dua definisi tersebut. Yang pertama yaitu coaching sebagaimana dikemukakan oleh Grant pada tahun 1999 menyatakan bahwa coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Selain itu, juga International Coach Federation atau disingkat dengan ICF juga mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dari dua definisi ini, saya menangkap tiga hal penting, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun hal lain yang bisa dikembangkan yaitu kolaborasi yang berfokus pada solusi. Selanjutnya, agar tidak keliru dalam menginterpretasikan, saya memaparkan perbedaan coaching dengan mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Yang pertama saya kaji dari sisi tujuan. Coaching menuntun coachee untuk menemukan ide pertama atau ide baru atau cara mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan mentoring yaitu membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Perbedaan lain juga dikemukakan yaitu kaitannya dengan konseling. Konseling biasanya dilakukan ketika ada masalah psikologis dan fokus pada pembenahan masa lalu, serta kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Sementara itu, fasilitasi yaitu membantu memudahkan kelompok dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok ini. Yang terakhir yaitu dari sisi tujuan training. Training bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainee-nya atau orang yang dilatihnya. Bapak Ibu guru hebat, perbedaan coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training
juga bisa diamati dari sisi hubungan. Yang pertama adalah coaching membantu kemitraan setara dan coachee sendiri mengambil keputusan. Jadi, coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan, tetapi coachee-lah yang membuat keputusan sendiri. Yang kedua yaitu mentoring. Mentoring berhubungan antara seseorang yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman. Dalam hal ini, mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah tertentu atau masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, dari sisi hubungan konseling, konseling berhubungan antara seorang ahli dengan orang yang membutuhkan bantuan. Jadi, konselor bisa langsung memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Bapak Ibu guru hebat, perbedaan yang lainnya yaitu berkaitan dengan fasilitasi. Fasilitasi berhubungan dengan seseorang yang berada di luar kelompok dengan suatu kelompok yang difasilitasinya. Jadi, fasilitator membantu mengefektifkan kelompok ini demi meraih sebuah tujuannya. Selanjutnya yaitu training. Training berhubungan antara seorang ahli dengan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Oleh karena itu, setelah kita memahami dari sisi tujuan dan hubungan ini, kita bisa membedakan perbedaan antara coaching, kemudian mentoring, konseling, fasilitasi, dan training ini. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya terdapat 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Pada saat kita ingin mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita, kita sebagai coach memusatkan fokus perhatian kita pada rekan yang akan kita kembangkan, bukan pada situasi tanda kutip yang dibawanya dalam percakapan. Paradigma yang kedua yaitu bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Dalam hal ini, coach tidak menghakimi, melabeli, berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain, dan kemudian mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional, dan tetap menunjukkan rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Kita perlu mampu menangkap adanya energi ataupun emosi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Selanjutnya paradigma yang keempat yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sebagai coach, kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Oleh karena itu, coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasi saat ini yang masih bisa diubah adalah masa depan. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya saya memahami 3 prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Nah, dalam membangun proses kreatif ini juga dilakukan melalui percakapan yang dilakukan secara 2 arah, sehingga memicu proses berpikir coachee dan memetakan dan menggali situasi coachee yang menghasilkan ide-ide baru.
Selanjutnya, untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau koci itu sendiri, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan keberhasilannya. Inilah 3 prinsip coaching yang saya pahami. Selanjutnya, saya memahami kompetensi inti coaching untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan keempat, mendengarkan dengan rasa. Rasa adalah singkatan dari receive, appreciative, summarize, and ask. Nah, kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Tentu dalam hal ini kita harus mendengarkan secara aktif dan mendengarkan dengan rasa seperti tadi itu. Nah, adapun pertanyaan berbobot ya, ini yang dicirikan yaitu dengan beberapa hal yang seperti ini. Yang pertama adalah hasil mendengar aktif, yaitu menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Jadi mengikuti alur pembicaraan atau alur percakapan. Yang kedua adalah membantu koci. Jadi membuat koci itu mengingat, merenung, kemudian merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya yaitu bersifat terbuka dan eksploratif. Struktur kalimatnya terbuka ya, kemudian membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Selanjutnya, pertanyaan berbobot itu bercirikan adalah diajukan pada momen yang tepat. Artinya pada saat akan mengajukan pertanyaan tersebut, kita juga tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu yang koci sudah siap untuk memprosesnya. Bapak Ibu guru hebat, simpulan berikutnya yaitu model coaching. Nah, ini adalah salah satu model coaching yang paling dikenal sekarang ini untuk kepentingan supervisi dalam dunia pendidikan. Dan ini dinamakan dengan model Tirta. Model ini sebenarnya merupakan berawal dari model yang bernama adalah Grow Model, yaitu singkatan dari Grow, Reality, Option, and Will. Dalam bahasa Indonesia, ini kemudian dinamakan dengan alur Tirta, yaitu kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun alur Tirta yang diawali dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab ini, marilah kita paparkan satu persatu secara singkat ya, yang akan dipaparkan oleh saya secara singkat berikut ini. Bapak Ibu guru hebat, alur yang pertama adalah tujuan umum. Tahap awal ini di mana kedua pihak, coach dengan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini tentu datang dari coachee itu sendiri. Nah, pertanyaan yang diarahkan dari coach yang ditujukan kepada coachee bisa dengan berbentuk seperti ini. Apa rencana pertemuan ini? Atau pertanyaan lain, apa tujuannya? Apa tujuan dari pertemuan ini? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Atau dengan pertanyaan lain, yaitu apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Nah, itu adalah pertanyaan yang bisa dipakai pada alur pertama, yaitu pada tujuan umum. Alur yang kedua
yaitu identifikasi masalah atau identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi saat itu berlangsung. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa diarahkan coach kepada coachee adalah dengan contoh-contoh berikut ini. Contohnya, kesempatan apa yang Bapak atau Ibu miliki sekarang? Kemudian juga kita bisa bertanya dengan seperti ini. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak atau Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Anda? Kemudian bisa juga dengan pertanyaan yang lain. Apa kekuatan Bapak Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Atau pertanyaan lain, yaitu peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak Ibu ambil? Atau pertanyaan lain, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak atau Ibu dalam meraih tujuan? Atau bisa juga dengan pertanyaan yang seperti ini, apa solusinya? Nah, itu untuk beberapa pertanyaan yang bisa diarahkan pada alur identifikasi. Selanjutnya, pada langkah rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Nah, pertanyaan yang bisa diarahkan oleh coach kepada coachee yaitu, apa rencana Bapak atau Ibu dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas? Atau bisa juga dengan pertanyaan seperti ini. Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak Ibu? Kemudian bisa juga dengan bertanya, bagaimana cara Bapak atau Ibu mengantisipasi gangguan? Nah, alur berikutnya atau yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana coachee membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu, pertanyaannya juga bisa diarahkan dengan contoh yang seperti ini. Apa komitmen Bapak atau Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Selanjutnya juga bisa dengan pertanyaan, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjaga komitmen? Atau dengan pertanyaan lain seperti ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Nah, itulah model coaching dengan menggunakan alur Tirta yang saya pahami sekarang ini. Bapak Ibu guru hebat, simpulan berikutnya adalah bagaimana supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, supervisi tentu digunakan sebagai sarana dalam memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun nanti prinsip yang bisa digunakan dalam supervisi akademik ini adalah dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dengan versi yaitu prinsip-prinsip supervisi akademik tersebut, yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Artinya, supervisi akademik yang diarahkan dengan berpikir coaching tersebut itu menganggap bahwa adanya kesetaraan, kemudian tujuannya adalah untuk membangun, dan ketika akan melakukan supervisi itu sudah direncanakan dan ditujukan untuk perbaikan, dan selanjutnya bahwa supervisi tersebut itu untuk mendapatkan data apa adanya yang dilakukan secara terus-menerus dan demi untuk kemajuan bersama. Nah, pada saat supervisi klinis, maka sesuatu yang harus dimunculkan yaitu
interaksi yang bersifat kemitraan. Kemudian sasaran supervisinya berpusat pada strategi pembelajaran. Selanjutnya itu mengembangkan siklus supervisi klinis, yaitu diawali dengan praobservasi, kemudian melakukan observasi kelas dan pasca observasi. Adapun instrumen observasi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, data yang diambil itu harus objektivitasnya dalam data observasi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis dan umpan balik dianalisis dan interpretasi bersama-sama. Artinya dilakukan secara bersama-sama antara coach dengan coachee. Dan supervisi akademik itu harus mencirikan juga menghasilkan rencana perbaikan pengembangan diri dan merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Ini adalah kaitannya dengan supervisi akademik yang memiliki paradigma berpikir coaching. Dalam hal praobservasi, apa yang harus dilakukan? Yaitu perlu membangun rasa percaya diri, kemudian membangun motivasi internal dan memberikan perasaan tenang, serta menempatkan guru sebagai mitra belajar. Ini yang harus dilakukan oleh supervisor. Yang kedua adalah pada saat observasi, tentu supervisor perlu mengambil data secara fakta dan objektif dan fokus pada sasaran yang ditetapkan. Perlu juga menandai hal-hal yang menarik yang berada di luar dugaan atau sesuatu yang kemudian itu dianggap sangat penting. Observasi juga tentu memperhatikan kebutuhan pembelajaran murid. Selanjutnya, pada percakapan pasca observasi idealnya berisi aktivitas, yaitu nanti diarahkan kepada analisis hasil data observasi, kemudian percakapan umpan balik, dan percakapan perencanaan area pengembangan, artinya rencana ke depan apa yang akan dikembangkan, kemudian juga rencana aksi pengembangan diri. Nah, kegiatan ini untuk merefleksi dan mengkalibrasi data yang telah ditemukan saat kegiatan observasi. Dalam posisi yang seperti ini, maka coach menuntun coachee dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta yang sudah biasa dilakukan. Bapak Ibu guru hebat, setelah saya menyimpulkan materi dari 2.2 ini, materi modul 2.3 ini, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, maka saya merefleksikan diri bahwa saya sudah seyogianya menggunakan paradigma berpikir coaching untuk saat ini dalam rangka menciptakan semangat ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Saya akan belajar menguatkan kembali siapapun itu adalah mitra belajar saya yang positif. Saya juga harus konsisten berdialog dengan murid walaupun diawali dengan percakapan ringan. Nah, saya juga harus berkomitmen meluangkan waktu untuk melakukan coaching dengan murid saya. Hal tersebut saya lakukan agar saya dapat melihat peluang pada murid dan mampu mengenali kekuatan diri dan murid sehingga saya dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh saya dan murid itu sendiri. Bapak Ibu guru hebat, itulah simpulan dan refleksi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya ini adalah koneksi antar modul yang saya sajikan, yaitu dari modul 1.1 berkoneksi dengan 2.3. Jadi setiap koneksi dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, kemudian 2.1
Selanjutnya 2.2 sampai 2.3 saya koneksikan semua yang saya sajikan hasil pemikiran saya yang saya pahami sebagai berikut.